Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sobat Komida. Hari ini kita ketemu lagi dengan Komida Talk. Saya Sugeng Priyono. Mungkin sudah lama tidak ketemu dengan saya. Alhamdulillah hari ini Komida Talk kedatangan tamu yang luar biasa. Bang KW ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Sugeng udah diundang nih kita nih. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Bisa hadir di Komida. Nah, kita Komida Talk gitu ya. Komida Talk. Jadi ngobrol-ngobrol santai kita. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini memberikan inspirasi, amin. cerita, wawasan buat teman-teman kita. Yeah. Karena yang biasanya melihat konten kita itu staf Komida. Staf Komida itu rata-rata kalau kita sebut kaum milenial lah. Kaum milenial. Kalau saya itu sudah termasuk golongan jadul. Milenial lah. Awet muda kayak begini gimana? Ya kan? Bener. Pasti semangat stafnya karena pimpinannya awet muda begini dan semangatnya milenial. Jadi ada teman-teman Bang KW ini pimpinan dari G-Craft Nasional, dari gerakan ekonomi kreatif nasional. Jadi hari ini kita akan dapat informasi banyak, saya yakin gitu ya. Semangat Bang KW, nanti bisa tertular kita semua. Kita juga pengen tahu banyak tentang G-Craft ini. Mudah-mudahan nanti bisa jadi ada sinergi nih. Amin. Harus kolaborasi kita ya. Kolaborasi. Karena Komida ini kan sudah 16 tahun gitu ya. 16 tahun di lapangan gitu ya. Dan G-Craft ini baru, tapi saya melihat visi misinya jelas dan ini kayaknya kalau ketemu langsung enak, ini mungkin ada seru yang bisa nanti di lapangan bisa kolaborasi sehingga sama-sama menguntungkan lah nanti ya. Insyaallah Mas Sugeng. Mungkin Bang KW bisa cerita dulu lah G-Craft ini gimana ceritanya. Nah, gitu. Jadi sebelumnya makasih banget nih Mas Sugeng, teman-teman Komida. Pagi ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa, ini kebahagiaan dan kehormatan untuk saya bisa sharing di Komida Talk. Tentunya begitu diinfo soal Komida Talk, saya riset gitu kan. Wah, ini luar biasa ternyata. Sudah mendorong banyak sekali kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, itu paling penting poinnya. Karena kenapa? Kami di G-Craft pun poinnya adalah mendorong kemandirian, mendorong kebermanfaatan yang bisa berdampak manfaat untuk masyarakat itu sendiri. G-Craft sendiri sebetulnya baru 3 tahun dari 2019 kita hadir di bulan Januari, berangkat dari semangat untuk memberikan kontribusi lebih ke bangsa ini. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada di 32 provinsi, 152 kabupaten kota dan hampir 30.000 kurang lebih keluarga besar semangatnya yang terhimpun di G-Craft ini. Dan G-Craft ini berbagai latar belakang. Bukan hanya pelaku ekonomi kreatif, tapi siapapun dia yang peduli terhadap ekonomi kreatif, silahkan bersama-sama menjadi bagian dari keluarga besar G-Craft. Tentunya semangat inilah yang mendorong kita bahwa ternyata di Indonesia ini banyak potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan dengan cara-cara baru, gitu. Karena kenapa? Ekonomi kreatif ini kan ekonomi kekinian sebetulnya ya, ekonomi masa kini lah ya. Kita sudah terlalu lama dimanjakan oleh ekonomi ekstraktif. Bagaimana, bukan hal yang nggak bagus juga ekonomi ekstraktif, cuman kan bicara masa depan yang menentukan adalah kita nih, Komida ya kan, teman-teman G-Craft, bagaimana yang peduli terhadap Indonesia. Nah, makanya akhirnya G-Craft ini terbentuk bersama semangat teman-teman muda dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu saya ngobrol dengan Bang Sandi bagaimana untuk menghadirkan rumah besar, gerbong besar dari Sabang sampai Merauke untuk pelaku ekonomi kreatif. Ya, dan alhamdulillah responnya baik dan bersyukur banget sekarang kita sudah banyak program yang dikolaborasikan, melibatkan masyarakat, dan tentunya berharap banget nih dengan silaturahmi dengan teman-teman Komida nanti ada kolaborasi yang tercipta. Karena kan poinnya tanpa kolaborasi kita akan mati. Sekarang ini trennya kolaborasi, bukan berkompetisi. Iya, betul. Begitu Mas Sugeng. Iya. Menarik ini. Karena kalau info tentang Komida ya. Komida ini kan, kalau Komida fokusnya dari awal memang semangatnya adalah kalau dulu 16 tahun yang lalu tuh kenapa Komida hadir, karena kita melihat perempuan-perempuan khususnya di pedesaan
di kampung-kampung itu mereka kesulitan untuk akses modal atau pinjaman untuk yang formal. Kalaupun toh mereka bisa akses pinjaman, biasanya lewat rentenir yang bunganya mungkin tinggi. Syaratnya juga kalau pinjam ke bank, pinjam ke lembaga yang formal itu biasanya syaratnya tidak ramah kepada perempuan, gitu ya. Belum tentu bankable juga gitu kan. Bankable dan sebagainya. Itu semangatnya dulu, sehingga Komida hadir bagaimana kita sebagai lembaga keuangan dan akhirnya pilihan kita Badan Hukumnya Koperasi. Kita memberikan akses kepada perempuan-perempuan ini di pedesaan yang selama ini mereka sulit mendapatkan akses keuangan yang formal, kita hadir di sana. Sehingga Komida ini biasanya syaratnya berbanding terbalik dengan bank. Kalau bank itu harus rumahnya bagus, punya jaminan, dan sebagainya, Komida malah sebaliknya. Yang penting perempuan punya kelompok mau usaha, yuk gabung Komida. Kita kasih pelatihan dulu, kita kasih training dulu, baru kasih modalnya. Habis monitoring itu semangat di awal, karena kita yakin bahwa semua perempuan di Indonesia ini mereka punya kemampuan yang uniknya masing-masing, gitu ya. Ada yang mungkin kemampuannya atau keahliannya bikin gorengan yang enak, kan itu bikin masakan yang enak, gitu ya. Jualannya pinter, marketingnya pinter dan sebagainya. Tapi kadang modal jadi kendalanya, kan itu. Sehingga biasanya Komida masuk di, ayo kita kasih dana dulu nih, kita support dana, kasih pelatihan, usahanya silahkan ibu yakinnya apa nih, kan itu. Ibu-ibu ini PD-nya di mana? Saya jualan Pak, ya silahkan jualan. Kita support dananya, kita pelatihan dan sebagainya, ibu jalan. Nah itu semangat kita dari dulu sampai sekarang. Itu mungkin kalau Gcraft ke ekonomi kreatif dan Komida kepada perempuan-perempuan yang tapi jangan salah Mas Sugeng. Kalau saya dengar cerita dari Mas Sugeng gini, bisa jadi sebagian besar membernya Komida itu masuk sektor ekonomi kreatif. Kuliner, betul, ya kan, fashion, kria, itu ekonomi kreatif. Betul. Dan pelaku ekonomi kreatif itu ada 20 juta di Indonesia. Kalau digabung dengan pariwisata ada 34 juta kurang lebih, 35 juta, 34 juta kurang lebih. Bisa jadi sebagian besar dari Komida. Bisa jadi. Gitu. Jadi memang dan tadi soal semangat untuk mendorong perempuan ini saya apresiasi banget, karena kami di Gcraft pun memberi luang lebar untuk teman-teman perempuan, teman-teman wanita mengoptimalkan berbagai potensi kemampuannya sedemikian rupa. Di Gcraft itu saya punya 3 wakil ketua umum, 2 diantaranya perempuan. Oh, hebat itu. Yang satu namanya Prilly Latukonsina, yang satu namanya Tika Ramlan Titu, yang satu namanya Hikmal Abrar. Di Gcraft itu kita ada ketua harian perempuan, Temi Sumarlin. Punya sekjen perempuan, gitu. Yanti Adeni, desainer. Jadi semangatnya sama sebetulnya nih kalau kita lihat nih. Komida dan Gcraft bagaimana mendorong peran perempuan lebih optimal, bagaimana mendorong bahwa potensi ekonomi kreatif lewat kuliner dan lain sebagainya macamnya itu adalah ekonomi yang luar biasa yang harus diperhatikan. Jadi Komida ini total sudah berapa banyak, Mas? Kalau sampai sekarang kalau anggota lebih dari 800.000. Wow. Kita ada di 13 provinsi, mungkin lebih dari 350-an kabupaten. Staf kita itu hampir 5.000-an. Dan itu 85%-nya tadi saya bilang itu milenial, karena rata-rata teman-teman yang baru lulus SMA itu mereka kita hire, kita latih, karena biasanya semangat mereka itu mereka lebih semangat. Kemudian ini Komida bukan hanya sekedar koperasi, bukan hanya sekedar ngasih uang, tapi ngasih pendidikan, ngasih edukasi, ngasih kesempatan kepada ibu-ibu di desa, sehingga visi misi ini bisa lebih mudah ditangkap oleh pemuda zaman sekarang dibandingkan kalau kita hire teman-teman yang mungkin sudah pernah kerja di tempat lain, sehingga doktrinnya atau masuk visinya itu agak challenge-nya berbeda, sehingga hampir 85% itu kita kerja dengan teman-teman milenial. Ini luar biasa. Kira-kira gimana milenial dari kacamata Bang Kawe gimana nih? Gini, kalau misalnya ngobrolin teman-teman millennials, zillennials ya, itu sebetulnya teman-teman ini potensinya besar banget, gitu. Cuman memang potensinya besar ini kadang-kadang ruangnya masih terbatas. Nah, makanya kami juga di Gcraft memberikan semangat banget kepada teman-teman muda, karena suka tidak suka
yang kelak menahkodai bangsa ini adalah anak-anak muda. Ya, betul. Gitu. Kesempatan terus dibuka lebar. Dan saya yakin-yakinnya pelaku ekonomi kreatif, teman-teman muda, pelaku usaha, itu kuncinya sederhana, Mas. Cukup diberi ruang yang lebar, didorong, jangan dihalang-halangi, dan diapresiasi. Mereka luar biasa kok, bisa berkreasi dengan sedemikian rupa yang kadang-kadang, wah, ternyata beyond expectation lah gitu ya. Mereka bisa punya gagasan yang luar biasa yang kadang-kadang tidak bisa kita terka gitu. Betul. Dan ternyata potensinya besar gitu. Ya. Dan kalau saya lihat juga kayak model teman-teman komedi ini kan melakukan pendampingan segala macam. Di Gcraft kita punya narasi besar 4L. L yang pertama itu adalah literasi ekonomi kreatif yang optimal dan membumi. Kenapa literasi? Karena suka tidak suka setelah kami riset beberapa tahun ini, pemahaman soal ekonomi kreatif masih terbatas di masyarakat. Coba Mas Sugeng cek, mungkin ada salah satu anggota dari Komida yang bisnisnya gorengan atau apa segala macam, ditanya tahu nggak ekonomi kreatif, pasti nanya balik, apa tuh bang? Ya, Gitu. Padahal itu pelaku ekonomi kreatif, masuk di subsektor ekonomi kreatif. Kamu kayak bikin kerajinan. Betul, itu ekonomi kreatif. Sekarang logika sederhananya gini, bagaimana mau naik kelas kalau mereka tidak sadar mereka ada di mana? Bagaimana mereka mau scale up kalau mereka tidak sadar mereka ada di mana? Makanya ini adalah salah satu tugas besar Gcraft adalah mendorong literasi ekonomi kreatif yang optimal dan membumi. L yang kedua adalah lahirnya pengusaha-pengusaha baru di sektor Gcraft. Komida juga kan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, betul ya? Betul. Nah, L yang ketiga, dengan lahirnya pengusaha baru, pasti L yang ketiga ini adalah luasnya lapangan kerja di sektor Gcraft. Dan L yang keempat, lestarinya produk kreatif, kesenian, dan kebudayaan. Karena suka tidak suka, bangsa ini kekuatannya adalah bukan dari bagaimana kita memiliki gedung pencakar langit yang banyak, tapi bagaimana kita bisa menjaga kebudayaan kita, akar bangsa ini sedemikian rupa. Nah, dan kami di Gcraft itu punya triple track strategi, Mas. Nah, triple track strategi itu track yang pertama adalah melakukan pendampingan bagi pelaku Gcraft. Semangatnya sama nih sama teman-teman Komida. Lalu track yang kedua simultan itu adalah bagaimana kita setelah mendorong dan mendampingi pelaku Gcraft, track yang kedua adalah agak berat nih, masuk ke tatanan pemikiran. Makanya Gcraft ini berkolaborasi dengan kampus, dengan akademisi, bagaimana melahirkan jurnal-jurnal Gcraft sebanyak-banyaknya. Dan track yang ketiga adalah mendorong regulasi-regulasi yang berpihak kepada pelaku Gcraft. Alhamdulillah di Gcraft ini kepala daerah banyak sekali di Gcraft yang menjadi dewan penasehat, dewan pembina, anggota dewan pun banyak sekali baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Makanya kita dorong regulasi. Dan alhamdulillah dengan hadirnya Gcraft beberapa tahun terakhir ini sudah ada beberapa perda ekonomi kreatif yang kita dorong, alhamdulillah. Makanya kita nanti sinergi lah biar semakin semangat nih, Mas. Saya sepakat nih, karena kalau Komida, kalau tadi kan Gcraft punya 4L, kalau Komida itu meyakini ada, kalau kita mendampingi perempuan, apalagi yang kurang mampu, itu paling enggak 3 yang kita sentuh. Jadi biasanya produk-produk Komida itu fokusnya ketiga. Satu, bagaimana ekonominya meningkat. Kemudian yang kedua, pendidikan anak-anaknya jangan sampai putus sekolah. Karena itu kalau usahanya bagus tapi anaknya putus sekolah hanya SD, itu sama aja melahirkan calon keluarga miskin baru, karena dia putus sekolah dan sebagainya, SD nggak lulus. Yang ketiga itu biasanya kesehatan. Jadi Komida juga kegiatannya itu biasanya mencakup 3 hal itu. Bagaimana meningkatkan ekonomi keluarganya, kemudian anak-anaknya jangan sampai putus sekolah, kemudian yang ketiga kesehatan keluarga itu terjaga. Karena kalau keluarga kurang mampu, ibu-ibu di desa, di kampung, kalau mereka kesehatan terganggu, itu kadang usahanya berhenti total. Jadi yang biasa jualan di pasar, ketika sakit dia akan berhenti jualan, sehingga income-nya juga berhenti. Anaknya sakit juga dia harus berhenti juga jualannya, sehingga income-nya berhenti. Suaminya kena sakit dan sebagainya harus berhenti juga, sehingga itu yang kita jaga. Bisa kita edukasinya tentang ekonomi mereka, usahanya meningkat, anak-anaknya pendidikannya jangan sampai putus sekolah, kemudian bagaimana menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan terutama lingkungan. Sehingga di Komida ini juga teman-teman kita juga, ya kita bukan hanya fokus ke pelatihan usaha, tapi kita juga
punya pendampingan kesehatan. Jadi kita punya program misalnya kader kesehatan. Kita hire teman-teman dari yang punya kapasitas, kemampuan dari sisi kesehatan. Kita punya program khusus bagaimana mengkader anggota-anggota komida tentang kesehatan, kemudian menularkan tentang kesehatan dan sebagainya agar mereka peduli tentang kesehatan lingkungan. Kita punya produk pinjaman sanitasi misalnya. Jadi kalau kadang kan berpikir bahwa koperasi itu orientasinya bisnis to bisnis, yang penting uang dan uang. Komida enggak. Artinya kita berani berinovasi, investasi ke pinjaman yang risikonya tinggi. Investasi atau pinjaman ke renovasi rumah, pinjaman ke sanitasi, bikin toilet, WC, sumut itu kan beberapa lembaga keuangan mungkin wajib risikonya tinggi. Kalau ngasih pinjaman untuk usaha mungkin rendah karena uang berputar ya, pasti baliknya lancar. Tapi kalau ngasih pinjaman untuk bikin toilet, bikin WC, kita edukasi dulu pentingnya toilet, WC sebagainya, akhirnya kita kasih pinjaman tuh tidak semuanya berani karena risikonya tinggi. Sehingga tapi karena Komida tadi kesehatan lingkungan dijaga nih kan gitu. Karena enggak dampaknya kemana-mana nih gitu ya. Kali sederhana kan gitu ya. Sakit diare mungkin, tapi dampaknya itu sebenarnya usahanya berhenti, keluarganya nggak terjaga dan sebagainya, sehingga itu yang juga kita Komida coba kita kembangkan terus-menerus gitu. Berarti hulu hilir ya, dipikirin ya. Karena kalau tidak usaha, bicara bisnis ansih. Betul. Jadi kalau usahanya bagusin tapi anaknya putus sekolah, percuma juga. Kesehatannya tidak terjaga, percuma juga. Artinya ada dampak yang akhirnya dampaknya tetap ke usahanya terganggu juga. Jadi yang mau masuk Komida itu syaratnya ribet apa enggak, Mas? Komida sebenarnya simpel. Kalau kita sebutnya yang penting perempuan, kemudian yang punya usaha atau mau niat juga boleh. Usia nggak dibatasi. Usia nggak dibatasi, gitu ya. Karena kita berprinsip kalau sudah tua, misalnya ya, udah lebih dari 50 tahun, dia masih miskin, nggak boleh masuk Komida. Kapan keluarnya dari kemiskinan kan gitu ya. Betul. Karena semangat kita gitu. Jadi yang penting punya semangat berusaha. Mau mulai atau sudah jalan, ayo silahkan kan itu. Yang penting ada semangat untuk usaha, ayo kan itu. Ya jadi memang ya ini nih pemikiran-pemikiran seperti ini yang memang dibutuhkan bangsa ini sebetulnya kalau kita lihat ya Mas ya. Karena mungkin hanya sebagian orang yang berpikir bagaimana bangsa ini harus dipikirkan dengan secara komprehensif gitu dari hulu sampai hilir, tidak bicara bisnis ansih, lalu hanya bicara bagaimana keuntungan, tapi ada kebermanfaatan. Betul. Karena saya sih selalu meyakini Mas bahwa pencapaian terbaik manusia itu bukan kesuksesan, tapi kebermanfaatan. Betul. Nah makanya mungkin dengan kita ngobrol pagi ini, mudah-mudahan saya berharap banget, alhamdulillah diundang di Komida Talk ini. Ada semangat-semangat baru yang bisa kita lahirkan bersama, kita kolaborasikan dan pastinya memberikan manfaat untuk banyak orang gitu. Karena percuma kan kita hidup kalau nggak kasih manfaat buat banyak orang. Betul, ya. Dan dengan G-Craft ini saya tertariknya karena ketika bicara kreatif kan itu ya. Kita kalau sering ketemu dan mungkin kolaborasi, kita pengennya juga teman-teman di lapangan ini, wah gimana sih meningkatkannya. Ketika pendampingan itu kan butuh inovasi, butuh kreativitas, dan teman-teman kita yang di lapang ini ketika kita nanti ketemu dengan G-Craft bisa kolaborasi, jadi boleh banget membangkitkan anggota-anggota kita yang mungkin kadang kan anggota itu ada yang nerimo gitu ya. Nah, itu tantangannya gitu kadang. Ya kita ketemu anggota, saya udah cukup segini aja Mas. Itu gimana sih? Nanti kita membangkitkan itu peluang itu sebenarnya ada gitu. Itu gimana pengalaman itu ada kan? Jadi memang begini Mas, yang kadang kita akan temui kalau di G-Craft sendiri ya, bahwa mentransfer mindset kita itu memang yang utama juga Mas. Karena kenapa? Suka tidak suka kadang-kadang faktor di sekelilingnya mempengaruhi. Misalnya katakanlah contoh seperti yang tadi Mas Sugeng katakan, bahwa ada orang yang sudah berpuas diri dengan usaha laku 1 botol 1 hari, misalnya air mineral nih gitu kan, mineral 1 botol 1 hari. Padahal logika sederhananya, kalau 10 botol per hari yang laku, berapa lapangan kerja yang tercipta?
berapa produk dalam negeri yang terserap, gitu kan? Berapa banyak orang yang bisa menjadi kurir dan membuka lapangan kerja, gitu. Jadi manfaatnya semakin banyak. Nah, jadi mindset kebermanfaatan ini yang harus terus didistribusikan. Dan saya yakin Komida juga sudah mengoptimalkan hal itu. Karena kan ya tadi kita sama-sama sepakati bahwa kalau sekedar untuk memikirkan diri sendiri cukup rasanya. Tapi bagaimana mencari semangat-semangat baru orang-orang yang punya mindset bahwa nggak cukup buat diri sendiri gitu kan. Karena pencapaian terbaik bukan kesuksesan tapi kebermanfaatan. Betul. Semakin banyak bisa mendistribusikan kebermanfaatan, semakin kita memiliki nilai gitu. Betul, saya kira itu. Iya. Seru sih. Bro, ini bisa kolaborasi ya Mas ya. Siap lah. Kooperasi ini Soko Guru. Betul. Kalau di luar negeri itu siapa? MU ya? MU sama Barcelona itu kooperasi kan? Ya, Barcelona. Barcelona kooperasi ya? Kooperasi. Ya, punya klub bola gitu kan. Ini Komida bentar lagi punya apa nih? Klub futsal kayaknya. Futsal dulu baru bola. Aduh, senang. Ya, saya doain lah, mudah-mudahan kita saling mendoakan. Saya berharap banget Komida terus bisa mendistribusikan manfaat buat masyarakat, buat emak-emak. Banyak emak-emak nih katanya di Komida. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Komida nanti kita bisa berkolaborasi dengan Gcraft. Karena kita kan sudah ada di 152 kabupaten kota, 32 provinsi. Once misalnya Komida ada di mana, perlu kolaborasi dengan teman-teman Gcraft di mana, silahkan. Kita terbuka banget Mas gitu. Karena saya yakin di setiap wilayah Komida itu ada usaha-usaha yang sudah siap naik kelas. Cuman kadang lewatnya mana itu belum ketemu nih kan itu. Mereka sudah 5 tahun, 6 tahun ke Komida, usaha sudah bagus, tapi kadang Komida juga ada kendala nih. Gimana untuk menaik kelaskan mereka gitu ya. Lewat jalurnya mana, scale up-nya, kemudian biar mereka lebih pasarnya lebih luas lagi gimana lah. Salah satu kayaknya dengan kita kenalkan Gcraft mungkin bisa salah satu jalannya itu kan gitu. Proses bukan hanya bicara proses produksi saja kan usaha itu kan, tapi bagaimana memasarkannya optimal, memasarkannya dengan cara kreatif. Karena kan kadang-kadang suka tidak suka kita kadang-kadang menghadapi katakanlah orang yang pengen usaha nih, kita kasih modal, punya produk, bingung masarinnya. Nah, hal ini yang memang harus kita pikirkan bersama dan itu jadi salah satu konsennya Gcraft juga. Gitu Mas. Oke. Makasih Bang Kawi ini. Aduh, senang kita nih silaturahmi sama Komida. Sudah mau mampir ke sini luar biasa, sibuk tapi enggak lah Mas. Kantor kita di sini. Iya dong, kita ini kan the real ekonomi kerakyatan tuh Komida, koperasi ya. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan terus semangat Mas. Dan saya yakin kedepannya Komida juga bisa makin seksi lah ya, dalam tanda kutip bisa menjadi harapan buat masyarakat yang butuh semangat baru, butuh akses permodalan yang tidak membebani gitu kan. Dan kami juga di Gcraft meyakini bahwa banyak teman-teman muda, apalagi kolaborasi sama mama ini keren banget gitu kan. Ini keren banget karena Gcraft juga bukan hanya batas mendorong bagaimana ekonomi kreatif menjadi optimal dan bisnisnya juga maksimal, tapi bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin baru di berbagai sektor. Karena kan prinsipnya gini Mas ya, kadang ada sebuah quotes, pemimpin sejati itu bukan hanya pemimpin yang bisa melihat kesempatan dan mengambil kesempatan, tapi dia harus mampu memberikan kesempatan. Siap, mantap. Siap. Terima kasih Bang Kawi untuk obrolan pagi ini. Luar biasa. Mas Sugeng. Banyak ilmu, banyak informasi yang kita terima dan mudah-mudahan ini juga menambah inspirasi, wawasan saya pribadi dan juga teman-teman yang melihat Komida Talk untuk edisi ini, dan mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa kolaborasi lagi, silaturahmi lagi dengan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.